Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Nur Putra dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membacakan politik apartheid di Afrika Selatan. Apa yang dimaksud dengan politik apartheid? Politik apartheid adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan ras yang diterapkan di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1993. Ras yang dimaksud di sini adalah pemisahan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Tidak hanya itu, di dalam politik apartheid juga terjadi diskriminasi terhadap ras kulit hitam, di mana hanya orang-orang dari ras kulit putih saja yang mendapat hak istimewa untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hingga kekuasaan politik. Latar belakangnya, jadi awalnya aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang kulit putih yang berada di Afrika Selatan. Jadi orang-orang kulit putih ini merupakan orang Eropa atau disebut juga sebagai kaum Boer yang menetap sejak lama di Afrika. Lalu di awal abad ke-20, kebijakan apartheid pun dimulai oleh orang-orang berkulit putih, di mana kebijakan ini membagi di Afrika Selatan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan kulit putih atau keturunan Eropa. Yang kedua, golongan suku bangsa Bantu atau suku asli Afrika Selatan. Yang ketiga, kulit berwarna atau berdarah campuran. Yang keempat, orang Asia atau Pakistan dan India. Bagaimana perjalanan politik apartheid di Afrika Selatan? Awalnya di tahun 1652, bangsa Boer atau bangsa Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan bangsa Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Terjadilah Perang Boer di tahun 1899 hingga 1902. Dan saat itu dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan sebuah negara dominion atau negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris, yaitu Union of South Africa. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris melalui Perdana Menteri Daniel Francis Malan. Rasialisme terhadap orang berkulit hitam dilegalkan. Pelegalan inilah yang disebut dengan politik apartheid. Alasan pemberlakuan politik ini karena orang kulit putih merupakan bangsa superior atau master race. Orang kulit hitam memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern, yakni African National Congress atau ANC. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Tahun 1955, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna atau kulit kuning dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom e-Hater yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya di tahun 1970. Dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Peter Willem Badar yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Namun Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, Frederick Willem de Klerk, yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Undang-undang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 sebagai berikut. Nomor 1, Land ECT.
yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Nomor 2, Group Areas ACT, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada tahun 1994 diadakan pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994 Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika. Atas usahanya Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Dampak pemberlakuan politik apartheid adalah dampak yang terjadi akibat pemberlakuan apartheid di Afrika Selatan yang paling merugikan adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti praktek diskriminasi, pengusiran, kekerasan dan perampasan hak hidup, seperti di awal kedatangan orang Belanda di Afrika Selatan. Orang Belanda mulai membangun pemukiman yang merampas tanah dan lahan rakyat pribumi Afrika Selatan. Hal tersebut membuat pribumi Afrika Selatan harus terusir dari tanah airnya sendiri. Praktek diskriminasi ras makin nyata setelah diberlakukan secara resmi. Pada tahun 1948, di mana dilakukan pemisahan tempat tinggal antara warga kulit putih dan kulit hitam. Warga kulit hitam menjadi masyarakat yang terpinggirkan akibat kebijakan tersebut. Dalam bidang pendidikan, warga kulit hitam tidak bisa mendapatkan pelayanan terbaik sebagaimana yang didapat oleh warga kulit putih. Akses pendidikan sangat terbatas karena kebanyakan warga kulit hitam hidup dalam kemiskinan. Lanjutan dari perjalanan politik apartheid pada tahun 1989, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Ia menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua kalangan pendidikan partai politik segera dicabut. Namun ketegangan tertulis berlanjut hingga 1993. Lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan tewas karena kekerasan politik. Pada Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang. Tahanan politik apartheid dibebaskan, termasuk Nelson Mandela. Dan penyesalan resolusi baru yang secara resmi menghapus praktek apartheid. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.